Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku bikin video tutorial buat masukin datanya ke Excel terus ke CSV. Pertama-tama buka GForm kalian. Nah, terus klik yang jawaban. Nah, terus klik lihat spreadsheet. Nah, kemudian biasa ya, eh, kita dulu lagi ke ini ke file, terus download Microsoft Excel. Nah, terus buka Excelnya, pas dibuka enable editing, klik. Nah, ini kan data-datanya tuh ada beberapa orang yang gak ngisi. Jadi kita tuh harus pintar-pintar di sini tuh. Kayak nih yang di Rizka tuh dari nomor 1 sampai Ibnu tuh gak ngisi. Jadi sama Rizka tuh mau diciriin. Nah, ciriinnya tuh di blok aja gitu. Terus pakai warna di blok. Nah, kayak gitu, blokin. Di blok gitu ya, intinya pakai warna. Nah, pakai warna merah. Karena yang Ibnu itu di pinggirnya tuh dia ngisi, tapi dia yang sisanya tuh nggak ngisi ke pinggirnya tuh ada yang kosong. Nah, jadi sama Rizka tuh banyak kalau ada data respon yang nggak ngisi tuh sama Rizka tuh di blok aja pakai tanda warna merah. Nah, udah kayak gini aman ya. Nah, yang ini juga kan ini betul sekali, sangat sekali. Nah, Rizka ganti jadi angka 5 kok, soalnya opsi angka 5 tuh opsi yang sangat sesuai. Kenapa bisa kayak gini? Karena waktu itu tuh pernah diganti GForm-nya, jadi ngubah ke hasil datanya. Kalau kita udah bikin link GForm tapi udah ada yang isi dari peserta responden, nah kita tuh harus ganti, soalnya ada beberapa yang keubah gitu. Jadi ya tetap harus cek dan dicek. Nah, kita lihat dari ini juga nih, ada yang responden nomor 23 harus diblok karena dia itu nggak sesuai. Dia ngisi tapi nggak ngisi sampai akhir, jadi kan nanti bakal ngerusak butir item. Nah, ini aku percepat aja ya. Nah, ini data yang udah Rizka dilihat-lihat lagi, dicek dan dicek. Nah, ternyata ada 5 orang yang butir itemnya bakal rusak, jadi sama Rizka gak dimasukin. Nah, kalau misalnya kalian juga lihat aja gitu, ini tuh ada yang ngisi semua, ada yang enggak. Kalau misalnya ngisi semua ya aman ya, nggak usah diginiin, tapi dicek lagi aja, takutnya nanti pas masukin ke Jamovie-nya jadi rusak atau error. Nah, kemudian klik file, blank new, jadi bikin Excel yang baru, namanya yang di bawah tuh blueprint, sama pinggirnya tuh data. Nah, udah data gini tuh, kita tuh di sini tuh bikin ID 1, terus ID 2. Nah, caranya tuh blok ID 1, ID 2, terus tarik sampai responden kalian itu ada berapa. Misalnya yang Rizka tuh ada 43 responden. Terus pinggirnya tuh P1, terus ke pinggirnya sampai P80. Nah, kalau ini mah aman, ke pinggir mah tinggal ditarik aja sampai P80. Udah. Nah, udah gini tuh, kita lihat ke blueprint kalian. Nah, blueprint kalian buka, terus pakai 2 tab ya, biar gak ribet. Nah, kalau udah, kita bikin yang tadi kan, yang di blueprint tuh formatnya tuh yang di sini tuh ada variabel, dimensi, nomor item, indikator, butir item, sama makna item. Nah, ini bikin aja bebas, kalian mau pakai tabel mau enggak. Kalau Rizka di sini enggak pakai tabel. Nah, kita fokus aja ke nomor item sama
makna item. Kalau misalnya mau semua di copy boleh, tapi kata Rizka mah ribet. Mending di nomor item sama makna item. Nah, si nomor item ini tuh kalian ambil dari P1 sampai P80 ya. Nah, bikin aja di sini P1 sampai P80. Biasa kayak tadi ngeder-der ke bawah gitu. Nah, caranya P1, P2 terus blok. Terus ambil ke bawah sampai P80. Nah, udah. Kalau udah, bentar. Biar jelas aku ketengahin dulu. Nah, udah ke tengah. Sekarang makna item. Nah, makna item ini yang positif negatif. Nah, di soal kalian tuh yang positif mana, yang negatif mana. Nah, ini tuh di copy aja. Dari notasi item di copy sampai bawah sampai P80. Ntar. Nah, sampai P80 nih. Nah, CTRL-C atau copy. Nah, terus klik kanan, paste. Nah, pastenya yang kedua ya, soalnya yang pertama itu ada tabel, tapi bebas itu mah gak ngaruh. Tapi ya lebih enak dipandangnya kan sama gitu, nggak ada tabelnya. Nah, ini ketengahin lagi. Nah, terus dari sini tuh kalian tuh warnain mana item yang negatif, itu diwarnain aja, ditandain pakai warna kuning. Misalnya nih P4 sama P5 itu negatif. Nah, sama Rizka tuh di blok kuning. Nah, di highlight. Nah, ini teh sampai ke bawah gitu, sampai ke bawah. Nah, si ini tuh di bawah ya, si datanya tuh Rizka berarti ambil dari data yang gak dimerahin. Soalnya kalau masukin data yang dimerahin nanti bakal rusak ke butir item. Nah, ini copy aja sampai P80, klik kanan, copy, terus klik kanan juga value. Jadi biar angka doang. Nah, klik. Nah, udah gini tuh berarti udah ya. Ini udah semua masukin lagi yang bawahnya sampai ke pinggir. Maaf ya guys, ini tuh tadi tuh sebenarnya tuh nge-record tuh ada suaranya, tapi tiba-tiba si videonya tuh nggak ada suaranya. Sebel banget kan, udah capek-capek gitu pas record sambil ngobrol tapi kehapus. Hahaha, maaf guys jadi curhat. Nah, ini yang tadi udah kita kuningin. Nah, lihat. Ini yang P1 sampai P80. Nah, udah ya, udah aman. Rizka ketengahin dulu biar enak lihatnya. Nah, ini tuh yang dikuningin tuh berarti item yang negatif. Pokoknya ini tuh kenapa Rizka giniin, ternyata kalian tuh kalau misalnya sama kayak Rizka G-formnya ternyata nggak usah di reverse. Guys, kalau misalnya kalian sama kayak Rizka nih, G-formnya bila opsi sudah seperti ini, misalnya soal positifnya tuh opsi 1 sangat tidak sesuai atau STS, opsi 5-nya sangat sesuai. Terus soal negatif, opsi 1-nya sangat sesuai, opsi 5-nya sangat tidak sesuai. Nah, ini tidak usah di reverse karena ini udah sesuai sama yang dari Bapak. Nah, ini tuh jadi udah nggak usah di reverse data ini tuh gitu. Jadi ya enak juga gitu. Nah, kecuali kalau G-formnya kayak gini, jadi soal positif sama negatifnya tuh sama gitu opsinya tuh. Opsi 1-nya tuh sangat tidak sesuai, opsi 2-nya tuh sangat sesuai. Maaf, ini tipe. Nah, kalau gitu mah kita harus nge-reverse. Cara nge-reverse-nya tuh kita ngeblokin yang tadi yang kuning. Nah, fungsinya buat apa? Nah, buat ngeblok antara di P4 sama P5 karena kan tadi negatif. Jadi ini yang di blok ijoin tuh ini tuh yang negatif. Nah, ini caranya tuh diklik 1 kali yang ininya, yang apa? Yang P4-nya klik terus pencet tombol CTRL. Jadi tiap CTRL 45 tetap CTRL-nya tuh jangan dilepas tek sampai CTRL 80 ya. Nih, bentar, baterainya habis. Pokoknya mah kalau udah di CTRL ya sampai akhir gitu loh. Dari yang negatif ini tuh soal yang negatif. Nah, cara reverse-nya tuh kayak gini, kayak yang di video Bapak. Kalau misalnya 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 4,
3 sama dengan 3, 4 sama dengan 2, 5 sama dengan 1. Nah, nanti cara reverse-nya tuh 1 sama dengan A, 2 sama dengan B, 3 sama dengan C, 4 sama dengan D, 5 sama dengan E. Nah, lanjut. Ini tadi jangan habis CTRL P1 sampai yang negatif kalian CTRL-H. Nanti muncul gini. Nah, habis muncul gini tuh. Nah, nanti tuh kalian tuh masukin 1 A replace all. Oke, 2 terus 2 B replace all. Oke, terus 3 C replace all. Oke, terus 4 D replace all. Oke, terus 5 E replace all. Oke. Nah, udah gini teh kita bikin yang kebalikannya. Jadi yang di atas tuh yang huruf, yang di bawah angka. Jadi yang pertama tuh A, yang atas A, terus yang keduanya itu 5 replace all. Oke, terus yang kedua tuh B, yang ke ininya 4 replace all. Oke, terus yang ke berikutnya C, 3 replace all. Oke, terus D itu berarti 2 replace all. Oke, nah terakhir E 1 replace all. Oke. Nah, terus close. Nah, ini datanya udah ngubah jadi 1 2 nih. Kita lihat perbandingannya ya. Nah, di sebelum reverse ini masih 5 4, tetapi pas udah itu jadi 1 2. Kenapa 1 2? Karena 5 4 itu lihat yang tadi Bapak 5 4. 5 itu sama dengan 1, benar. 4 itu sama dengan 2. Nah, ini juga udah keubah nih, 1 2. Ini yang data awalnya 5 4. Jadi 1 2. Nah, ini udah, terus kita lihat yang paling akhir. Ini ada 4 4. Berarti kalau 4 4 tuh 2 2. Nah, berarti kalau udah gini aman. Ini catatan ya, harus di reverse karena yang opsinya nggak sesuai sama yang Bapak minta. Maksudnya yang Bapak minta tuh yang di Gform-nya tuh yang ini doang. Nah, yang sangat tidak sesuai sama sangat sesuai. Jadi ini harus di reverse. Kalau misalnya kalian ikutin kayak gini, ini nggak usah di reverse, oke? Nah, lanjut ya guys. Tadi itu berarti kita sampai sebelum konversi. Sebelum reverse. Nah, data ini tuh harus di save. Di save-nya tuh gini guys. Filenya. Nah, ini namanya sebelum reverse. Kalau Rizka copy ya, karena Rizka tadi udah ada yang ini yang aslinya gitu. Nah, save as tipenya CSV. Jangan lupa ya guys, CSV. Nah, kalau udah gini, save. Udah. Jadi nanti si tampilannya tuh kayak gini. Nah, ini udah CSV. Bedain sama yang ini. Ini yang kita belum save pakai CSV masih Excel. Kalau ini Excelnya udah CSV yang dimana nanti memudahkan buat ke Jamovie atau ke JSP. Nah, yang ada A, koma. Pasti nantinya kayak gini. Gitu guys. Pas dibuka tuh. Nah, kalau CSV nah, gini. Sama aja sih, cuma beda di nama penyimpanan filenya.